Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, seperti biasa kita mulai pembelajaran di hari ini dengan membaca doa dan dilanjut dengan berdoa untuk kedua orang tua dan membaca salat untuk Nabi. Ikuti harus ya, anak-anakku sudah hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Doa untuk kedua orang tua. Siap? Yang sayang sama orang tua pasti semangat untuk mendoakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, yang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, yuk ikuti pasang baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak-akhlak yang baik. Namun Pasam ingin mengingatkan pelajaran yang telah lalu. Yang pertama, kita sudah belajar tentang surah Al-Hujurat ya, ayat 12 dan ayat 13. Dan juga surah Al-Maidah ayat 2 ayat 3 ya. Itu anakku dibaca kembali, diulang-ulang lagi biar apa? Pelajarannya yang ketika kalian sudah hafal, karena tidak diulang lupa kembali, maka harusnya kalian baca lagi ya. Di bab pertama. Bab yang kedua kita sudah belajar tentang qada dan qadar ya. Qada ya, ketentuan Allah sudah sejak zaman sangat jauh sebelum kita ada, sebelum orang tua kita ada, bahkan sebelum Nabi Muhammad, Nabi Adam ada, takdir kita semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masih ingat qada dan qadar terbagi menjadi berapa? Qadar terbagi menjadi berapa? Dua ya, takdir ada mubram, ada takdir mualak. Ada tahu takdir mualak dan takdir mubram ya. Takdir ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah ya seperti miskin, kalau kita sungguh-sungguh insya Allah bisa menjadi kaya. Misalkan kita kurang pintar, sungguh-sungguh kita belajar, insya Allah akan menjadi cerdas dan sebagainya ya. Tapi yang tidak bisa dirubah, kematian. Ketika kita sudah usia 20 tahun ternyata takdir kita hanya usia 20, maka saat usia 20 kita akan meninggal ya. Begitupun jodoh, kita ditakdirkan usia 30 misalkan menikah, dari usia 20 tahun tuh udah mencari ya nggak akan bisa dapat karena emang jodohnya di usia 30. Nah, contohnya seperti itu. Hari ini nah, coba kalian buka, ada di halaman 23. Sudah dibuka? Oke. Hari ini ya Pasam akan baca dan Pasam akan jelaskan. Pertama, kita akan belajar bagaimana cara berbaik sangka. Di sini ada kisah yang sangat baik yang bisa kalian ambil. Yang pertama, ya cermatilah cerita di bawah ini. Bisa kalian sambil baca, oke? Ya. Berpikir positif. Pasam baca pada zaman dahulu ya. Masih zaman kerajaan, ada seorang raja ya, setiap hari pergi berburu. Tiap pergi berburu ya selalu ditemani oleh seorang sahabat. Jadi beliau seorang raja senang berburu binatang dan sebagainya, dan sering didampingi oleh sahabatnya, sahabat baiknya. Nah, yang terkenal orang yang soleh ya, terkenal orangnya baik hatinya, kata-katanya lembut, kata-katanya selalu mengandung arti yang sangat baik.
Setiap kali raja menemui sesuatu yang tidak mengenakan, ya, sahabat selalu berkata, semoga itu baik, insya Allah. Di setiap kejadian buruk yang menimpa kita, sahabatnya itu selalu berkata, ya, semoga itu baik, insya Allah. Misalnya kita jatuh, ya, itu menurut kita itu sial bahasanya, tapi selalu harus kita berkata dan yakini itu baik buat kita, insya Allah. Lanjut. Nah, sahabat itu selalu berkata semoga itu baik, insya Allah. Nah, kata-kata itu selalu dia ulang. Nah, kata-kata itu selalu dia ulang ketika dirinya atau sang raja terkena hal-hal yang tidak mengenakan, atau kejadian yang buruk. Nah, pada suatu hari sang raja berburu bersama sahabatnya yang rajin selalu mendampinginya. Nah, jari raja terkena tombak dan terputus, ya. Beberapa jari raja, ya, terputus karena terkena tombak dan sebagainya, senjata tajam. Si sahabat berkata, semoga itu baik, insya Allah. Akhirnya di sini diceritakan sang raja pun marah, kesel, ya. Masa orang tangannya buntung, semoga itu baik? Enggak. Sang raja yang mungkin imannya atau mungkin bukan Islam, ya, atau mungkin Islam tapi emang keimanannya sangat dikit, marah. Akhirnya di sini dijelaskan bahwa sahabat itu dipenjarakan oleh siapa? Raja. Nah, ketika raja di sini ya dipenjarakan dan hanya mengatakan semoga ini baik, insya Allah. Jadi sahabatnya ketika dipenjarakan bukan marah-marah, ya, bukannya kesel, tapi selalu dia berkata semoga ini baik, insya Allah. Nah, akhirnya ketika sang raja setelah seminggu, 2 minggu, sebulan sudah sembuh lukanya, karena memang hobinya berburu, ya, dia tidak lagi didampingi oleh sahabatnya, dia berangkat sendiri. Nah, raja pun ditangkap. Nah, karena dia berangkat sendiri, nah, di sana di daerah pedalaman ada namanya sekelompok orang yang menyembah berhala, dan setiap tahun selalu mengorbankan siapapun yang dia tangkap. Nah, karena raja pun sendirian, akhirnya dia ditangkap, ya. Raja pun ditangkap oleh kelompok tersebut. Namun saat diperiksa didapati jari raja tidak lengkap. Nah, mereka pun menolak mengorbankannya karena korban harus dalam kondisi sempurna. Kemudian raja dilepaskan dan ia kembali ke istana. Tuh, ya. Jadi lanjut ceritanya. Akhirnya raja menyadari kebenaran ucapan sahabatnya dulu, bahwa ketika tangannya, jari-jarinya putus, sahabatnya berkata semoga itu baik, insya Allah. Akhirnya raja menyadari, ya, setelah ditangkap harusnya dia dibunuh atau disembelih, ya, untuk korban, tapi tidak jadi karena tangannya ada yang putus. Nah, terus akhirnya sahabat itu dilepaskan, ya, dari penjara oleh sang raja. Nah, sang raja bertanya, aku selamat dari sembelihan karena jariku terputus, ya, ucapan kamu yang terdahulu. Kalau kamu apa kebaikan yang untuk kamu, ya, karena kamu di penjara? Nah, kata sang raja, dia menjawab, nah, kalau aku tidak di penjara, mungkin aku yang akan disembelih untuk menggantikan kamu. Karena apa? Aku utuh, ya, semua anggotaku utuh. Bisa jadi aku yang disembelih. Jadi hikmahnya tadi, sang raja selamat dari sembelih karena cacat sebelumnya. Sang sahabat yang dipenjarakan karena kemarahan sang raja, dia terselamatkan karena penjaranya itu. Maka selalu kita berbaik sangka kepada Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Ingat, nak, kalian sakit perut, sakit apapun dan sebagainya, itu selalu berprasangka baik kepada Allah. Bisa jadi itu bisa wasilah untuk menghapus dosa-dosa kita ataupun dosa kedua orang tua kita, ya. Lanjut. Nah, di sini banyak, ya, hadis-hadisnya dan sebagainya. Ada surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, terus ada juga hadis riwayat
Bukhari dan Muslim, orang-orang yang harus berprasangka baik kepada siapapun, apalagi kepada Allah Subhanahu. Yang selanjutnya di sini ada kita bersimpati. Nah, namanya kisahnya daun teratai dan kangkung. Di sini ada seorang nenek dan 2 cucu ya yang hidup dalam keadaan susah. Neneknya ini mengambil teratai dan kangkung untuk dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sang cucu selalu membantu neneknya ya. Neneknya sebenarnya sedih, tidak ingin melibatkan cucunya, tapi mau gimana lagi karena kebutuhan mereka yang lebih penting. Akhirnya selalu bersama-sama nenek dan cucunya selalu mencari rezeki. Nah, di sini kisah yang kita ambil dan sebagainya ya, kita harus mudah bersimpati, dalam arti mudah membantu orang lain. Nah, di sini contohnya nih. Ya, contoh simpati ada di halaman 26. Coba kalian buka. Pertama, mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Ya, dengerin aja dulu. Setelah dengerin, kita tahu apa yang diceritakan, paham. Nah, boleh kalau kita ngasih mau pendapat, saran kita, nah silakan itu boleh. Terus ya, memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Jadi kalau misalkan kita di posisi itu, kita posisi yang susah, maka kita pun ya harus sadar, kita harus cepat. Kalau kita punya kemampuan uang, kita bantu dengan uang. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk uang, tenaga, maka kita bantu dengan tenaga. Jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya ya. Kita malas bangun pagi, kita bangun pagi males, tapi kita nyuruh, bangun pagi, kalian bangun pagi, jam 5 harus sudah bangun, tapi kalian sendiri jam 6 baru bangun ya. Jangan ya, harus kalian menjadi contoh. Kalau kalian suruh bangun teman-teman kalian jam 5, kalian juga sudah harus bangun jam 5 paling telat. Oke, terus beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan. Yang bantu, jangan cuma sekedar ngomong-ngomong doang tapi tidak membantu dan sebagainya ya. Itu tentang kisah simpati dan contoh-contohnya dan prasangka baik hanya kepada Allah dan juga kepada sesamanya. Kita harus ya tidak boleh mudah kita berprasangka buruk kepada orang lain ya. Materinya berprasangka baik dan simpati, itu akhlak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad kepada seluruh sahabatnya dan sampai sekarang kita ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi anak-anakku ya, selalulah berprasangka baik dan selalu membantu orang lain. Cukup materi, tidak ada tugas yang Pasam berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya cuma bantu Pasam dengan menekan tombol like yang ada di bawah. Ayo, sudah like ya. Oke. Yang satu lagi, kalau masih berwarna merah, subscribe-nya ditekan. Oke, kalau masih berwarna merah. Tapi kalau sudah, cukup tekan tombol like saja. Oke, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.